Halo semuanya, perkenalkan saya Christina dari Eastern Urban Capital. Hari ini kita kedatangan seorang tamu istimewa yaitu Kevin dari Kara Architecture. Ya, Halo Kevin. halo. Jadi hari ini kita akan sedikit bincang-bincang mengenai rumah di Carlton Private Residence. Jadi Carlton Private Residence ini merupakan salah satu perumahan Eastern Urban Capital yang ada di Depok. Sebelumnya Eastern Urban Capital ini ada juga membangun beberapa proyek perumahan di daerah Jabodetabek dan juga Palembang. Rumah Carlton di sini itu merupakan salah satu alternatif hunian untuk profesional muda yang ada di daerah Jakarta Selatan. Dari segi lokasinya ini kita cukup strategis. Kita dapat menjangkau TBC Matupang dengan waktu tempuh kurang lebih 15 menit. Jika kita bandingkan dengan perumahan yang ada di Jakarta Selatan dengan harga yang sudah mahal kan sekarang dan luasannya juga tidak terlalu luas, kita di sini menyediakan luas tanah sekitar 120 meter persegi dan luas bangunan 170 meter persegi. Kita tinggal di sini sangat nyaman sih. Dan akses ke sana ke sininya juga sangat gampang. Jadi lokasi kita pun dekat dengan LRT Cibubur. Jadi akan memudahkan bagi penghuninya yang tinggal di sini yang akan menuju ke daerah Jakarta Pusat karena LRT ini dapat mengakses area Sudirman dan sekitarnya. Jadi karena lokasi kita yang berada di Depok ini yang berbeda dengan kondisi di Jakarta, kita ingin menciptakan sebuah komplek yang asri dan juga lebih private bagi penghuninya. Ada sekitar 17 unit hunian yang dilengkapi oleh fasilitas umum seperti kolam renang, taman bermain anak, dan juga mini library. Jadi untuk rumahnya ini sendiri, kita mempercayakan rancangannya kepada Kara Architecture yang sebelumnya ini kita juga pernah kolaborasi bareng mereka. Jadi kita udah kolaborasi sama Eastern sebetulnya kurang lebih 4 tahun lah ya, hampir. Ini merupakan suatu, kita bilangnya challenge baru sih untuk di kawasan ini, apalagi di area Depok lah kita ngomongin. Karena kita tahu sendiri dari Eastern mungkin udah analisa sendiri dengan keadaannya di Depok, terus dengan keadaan Jakarta Selatan yang lumayan dekat sama kita gitu. Kita sebagai arsitek bikin itu menjadi suatu rumusan masalah gitu. Apa aja sih yang dari masalah ini bisa kita afford di desain gitu. Makanya kenapa rumah ini sebetulnya punya konsep dasar, yaitu kita pengen bikin rumah ini lebih ke villa. Kenapa lebih ke villa? Karena Depok ini lumayan dibilang jauh juga enggak, bener kan? Dibilang dekat juga enggak gitu. Jadi dari dasar tadi kita pengen ngedesain rumah itu tempat mereka benar-benar pulang gitu loh. Rumah ini mereka ngerasain namanya villa. Villa itu kan kita di otak kita pasti mikir, oh nyaman nih, oh enak nih. Pulang tuh udah pasti yang leha-leha segala macam. Nah kita pengen nyampe di situ. Nah itu juga berpengaruh pada si master plan sendiri. Pernah dengar juga dari pihak Eastern bahwa mereka pengen bikin ini lebih ke private gitu. Makanya kenapa di sini ada 17 unit dengan fasilitas umum yang cukup memadai. Ya di sini sih kalau dari konsep rumahnya sendiri kita pengen gimana orang itu ngerasa rumah ini nggak sumpah, rumah itu nggak kaku, rumah ini tuh welcoming semua orang yang datang ke sini. Makanya kenapa kita pengen rumah ini terlihat humble di mata orang gitu. Dari konsep dasar tadi kita masuk ke unit-unitnya sendiri. Jadi dari unitnya sendiri kita melihat tuh ada balkon yang lengkung di depan. Itu sih lebih kita pengen tunjukin bahwa rumah itu nggak kaku. Rumah itu menerima semua orang buat datang. Dibandingin sama yang kaku kotak-kotak, menurut kita jauh dari konsep si villa itu sendiri gitu. Dari fasad kita banyak main kayu, terus juga ada lengkungan kamprot tekstur itu. Terus ada yang kayak atapnya, di mana kita bikin atap itu lebih menyirip ya kita ngomongnya, kayak lebih landai supaya rumah ini lebih terlihat humble-nya gitu. Nah, dari layoutnya sendiri, di lantai 1 kita benar-benar open space semua. Cuman memang dari kita sendiri, dari Kara, kita itu terbiasa yang namanya, kita selalu bikin layoutnya itu zoningnya benar-benar rapi. Kita mau zoningnya itu di mana sih wilayah private, di mana sih wilayah public, di mana sih wilayah service. Itu yang kita dari awal udah langsung kita terapin, makanya jadilah layout yang seperti ini. Dimana kalau masuk pintu utama kita langsung lihat ruang keluarganya, langsung lihat pantry dan si ruang makan gitu. Sementara ruang servisnya itu sendiri kita udah siapin dengan kamar pembantu 1 dan toilet dan wilayah servis sendiri. Itu benar-benar service area itu jauh dari private living. Jadi kita pengen banget orang masuk ke rumah ini udah ngerasain, oh iya sih gue nyaman di rumah ini, oh iya sih gue pulang nih ke rumah gitu. Itu sih konsep dasarnya. Jadi selain konsep dasar tadi yang kita bilang villa dan lain-lainnya, kita juga ngebawa basic arsiteknya adalah semua sirkulasi udara, semua cahaya itu masuk ke dalam ruangannya sih. Jadi sampai di lantai 1 pun kita udah siapin halaman belakang cukup luas.
terus kita juga siapin sampai ke titik dimana yang orang bilang cuma oh mungkin cuma service area gitu. Itu service area pun kita udah siapin ada sirkulasi udaranya cukup gitu. Oke, kalau misalnya kita lihat juga nih di daerah itu ada jendela yang besar sekali ya. Itu apa ada konsep khususnya atau gimana? Oh, itu sebetulnya itu balik lagi sih ke dasar. Jadi kita tuh pengen semua ruangan itu benar-benar cahayanya. Makanya kenapa yang orang biasa mungkin mikir cuma tangga gitu. Tapi menurut kita tuh tangga adalah suatu hal yang penting di rumah gitu loh. Toh juga nggak ada tangga juga nggak bisa lantai 2 bener kan. Ya, jadi makanya kita ke lantai 2 itu kita ngalamin yang namanya kualitas ruang yang berbeda gitu. Sampai bahkan naik tangga pun mereka punya kualitas ruang sendiri, ada jendela yang cukup gede buat nyinarin itu ruangan. Dan setelah nyampe di lantai 2-nya ada lounge-nya di situ. Makanya kenapa banyak gunanya sih itu kaca segede itu untuk menerangin ruangan yang di dalam. Sebenarnya yang area lounge di setelah tangga itu kita bisa mainin juga ya, bisa dijadikan area kerja juga ya. Biasanya banyak sih kayak gitu. Kita sih siapin untuk ruangan lounge kita ngomongnya. Tapi banyak itu kan tergantung dari penghuninya. Nanti mereka bisa jadiin itu ruang kerja lah, mereka bisa jadiin ruang belajar untuk anak dan segala macamnya. Karena di lantai 2 memang kita udah bikin sih untuk private banget. Yang maksud kita private adalah untuk orang yang tinggal di dalam rumah itu sendiri. Jadi untuk ibu dan ayah sama 2 anak gitu. Karena di atas ada 2 kamar anak, 1 toilet anak dengan kamar master dan wardrobe di dalamnya. Dan walk-in closet juga. Jadi untuk lewat di lantai 2 kita lebih pengen bikin itu naik lantai 2 itu ya ibu dan ayah itu ya masuk ke kamar, anak juga masuk ke kamar, dan mereka kalau mau ngumpul tuh lantai 1 gitu. Makanya kenapa di lantai 2 itu kita ngerasain private-nya banget dan kita ngerasain bener-bener itu tempat yang istirahat gitu loh. Di lantai 2 juga kita punya plafon yang ngikutin kemiringan atap sebetulnya. Kenapa kita ngelakuin itu? Karena kalau misalnya kita punya atap dan kita ngikutin plafonnya dengan atap itu, udara panas kan bakal naik ke atas tuh. Jadi itu yang bikin lantai 2 tuh lebih adem. Iya, lebih sejuk gitu lah. Selain itu, kira-kira ada nggak sih fitur-fitur yang lain atau detail-detail yang lain yang diterapin ke rumah ini? Masih banyak sih. Contohnya kayak kita bikin lantai 2 itu memang sih kita bikin private banget gitu. Untuk orang udah itu tidur-tidur gitu. Cuman sampai kayak lorongnya juga kita mikirin banget nih. Lorong ini tuh nggak sekedar lorong yang kayak orang buat lewat masuk ke kamar. Jadi kita bikin lorong ini ada dry garden-nya lah di depannya. Dimana dry garden itu secara nggak langsung itu juga untuk pencahayaan di kamar mandi. Kenapa sih kita pengen bikin dry garden yang sebetulnya mungkin orang mikir bisa jadi ruangan kok gitu. Nah kita tuh mikir sampai kayak mandi pun kita juga pengen ngerasain relax. Sampai kita jalan pun di lorong yang cuman akses ke kamar, kita juga pengen ngerasain ada kualitas ruang yang lebih gitu. Makanya kenapa kita nggak lari dari si konsep dasar itu, kita pengen rumah ini kayak villa. Benar nih, kita setuju juga dengan desainnya Kara yang menciptakan dry garden di koridor ini yang membuat living quality-nya ini jadi sangat baik. Kita juga sebenarnya dari pihak Kara juga senang sih dengan adanya masukan-masukan yang kita berikan ke Ihsan tuh mau dengar. Makanya kenapa kita cukup lama lah udah kerja sama Ihsan. Dan Ihsan juga terbuka banget sih dengan konsep-konsep baru yang kita tawarin, yang kayak untuk meningkatkan living quality, meningkatkan kualitas ruang yang cukup baik di daerah tertentu. Misalnya kayak di bawah tangga kita bikin WC lah yang menurut kita tuh bukan WC yang kayak ada di bawah tangga nih kita bikin WC gitu. Jadi Ihsan tuh benar-benar open minded banget tentang konsep-konsep baru yang mungkin nanti ke depannya bakal dipakai orang jadi dasar konsep untuk bangunan-bangunan lain gitu. Iya benar dong, kita juga terima masukan-masukan dari arsitek. Jadi perumahan di Carlton Private Residence ini sudah lengkap, dilengkapi dengan 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, dan 1 toilet. Lalu pada lantai satunya terdapat living area yang sangat luas yang mencakup ruang keluarga, pantry, dan juga area makan yang menghadap view-nya ke taman belakang. Dan juga ada area service yang mencakup kamar tidur pembantu, kamar mandi pembantu, gudang, dan laundry. Juga kita bisa bersantai di lantai 2, yaitu ada balkon dan juga lounge. Thank you ya Kevin, udah bersedia datang ke sini. Kita udah bincang-bincang tentang Carlton Private Residence, dan tentunya kita juga akan mengimprove lagi di perumahan-perumahan kita selanjutnya. See you semua!